Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian di sini penulis buku menekankan tentang pentingnya memokuskan dakwah dalam tauhid. Dan sudah beberapa kali saya ulang bahwa tidak ada seorang pun nabi yang memokuskan dakwahnya dalam politik. Iya. Tidak ada nabi yang memulai dakwahnya dari perbaikan ekonomi. Tapi yang pertama kali diperbaiki oleh para nabi adalah masalah akidah dulu, tauhid dulu. Karena itu yang paling urgen, itu yang paling penting sekali. Maka setiap dai yang berdakwah dan mefokuskan kepada tauhid, insya Allah itu di atas manhaj para nabi. Dai yang tidak mau memfokuskan dan tidak mau memikirkan masalah tauhid, berarti dia, ya, apakah dia tidak tahu manhaj para nabi? Atau dia kurang paham tentang masalah tauhid. Sekarang kalau kita fokus masalah akhlak kepada manusia, tapi akhlak kita kepada Allah nggak dibahas gimana. Sementara akhlak kita kepada Allah jauh lebih besar. Kita bahas masalah fikih apa? Ya fikih sholat, fikih jual beli, fikih nikah. Tapi fikih kita tentang Allah, tentang hak-hak Allah, apa yang harus kita lakukan, kita nggak mau peduli. Maka tentu juga ini percuma. Kalau tauhid rusak, ibadahnya bagus, tetap gak bakal diterima. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? In asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal tuh amal kamu tuh. Ya, tahajudnya wah luar biasa, puasa Senin Kemisnya luar biasa. Tapi masih pakai penangkal jimat. Wah, batal habis. Ya. Makanya masalah tauhid ini yang paling urgent sekali. Maka kalau ada suatu jamaah yang hanya bahas masalah fadilah amal saja, gak pernah bahas masalah tauhid. Apa itu makna la ilaha illallah? Apa pembatal la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Kita katakan ini jamaah menyimpang dari manhaj para nabi. Ada lagi jamaah yang bahasnya cuma masalah politik aja. Gimana nih caranya supaya bisa menguasai kursi ini? Ya, gimana nih caranya supaya kita penegakkan daulah dulu nih? Gimana caranya kita nih bisa menguasai kekuasaan dulu nih? Nanti baru dari kekuasaan baru kita akan terapkan Islam. Gak semudah itu. Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah ditawarkan 3 perkara oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, hai Muhammad, kalau kamu mau jadi pemimpin Arab, maka kami akan jadikan engkau pemimpin Arab. Kalau kamu mau harta Arab, kami akan kumpulkan semua harta Arab untukmu. Kalau kamu mau menginginkan wanita tercantik di Arab, kami akan carikan. Asal engkau tinggalkan dakwah tauhidmu itu. Ya, orang-orang musyrikin gerah dengan dakwah apa? Tauhid. Apa kata Rasulullah SAW? Sudah selesai? Sudah cukup? Iya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam satu riwayat, kalaulah kalian letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti dari dakwah tauhid. Walaupun riwayat dengan lafaz ini ada kelemahannya. Iya, riwayat yang sahih adalah Rasulullah SAW membawakan sebuah ayat, saya lupa bunyi ayatnya itu. Artinya Rasulullah SAW tidak menerima tawaran itu. Padahal kalau kita pikirin, wah lumayan nih, jadi pemimpin dulu kan. Nanti kalau udah jadi pemimpin baru deh, ya diperbaiki satu-satu. Oh nggak bisa. Nggak bisa semudah itu. Kita ini harus memperbaiki individu-individu dulu. Gak mungkin kita memperbaiki pemerintahannya dulu baru individu-individu ini diperbaiki, susah. Coba kalau misalnya contohnya aja ya, di negeri kita, negeri yang tentunya negeri demokrasi,
ketika jadi pemimpin, sibuk mikirin gimana caranya supaya jadi pemimpin terus nih. Gimana caranya pemilu yang akan datang kepilih lagi nih. Boro-boro mikirin apa? Dakwah. Kalau berani mengatakan, ini tauhid, ini syirik, ini bidah, ini sunnah, dijamin gak bakalan kecolok. Awas nih, hati-hati nih, caleg ini, wahabi ini. Makanya susah ya, akhi. Makanya perbaikan itu harus dari individu-individu. Kita dakwah seperti Rasulullah dahulu. Mendakwahi dulu deh orang per orang. Perbaiki dulu orang per orang. Makanya Allah mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah apa? Hah? Dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan sampai mereka merubah penguasanya. Allah tidak mengatakan sampai mereka merubah pemerintahannya. Allah mengatakan sampai mereka merubah dirinya sendiri. Berarti perubahan dari mana? Dari diri kita sendiri dulu. Dari individu dulu. Ya. Kita mau merubah satu RT aja susahnya minta ampun. Kita mau merubah satu RW juga susah banget gitu. Ini yang apalagi tingkat negara ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana merubah individu. Yang tadinya dia berbuat syirik jadi tauhid dan dia wafat di atas tauhid, alhamdulillah. Yang penting gimana caranya orang wafat di atas apa? Tauhid dan jauh daripada syirik. Itu dakwah para nabi. Makanya nggak ada para nabi yang tujuan dakwahnya menegakkan daulah. Rasulullah SAW ketika berdakwah di Mekah, apakah yang beliau seruakan? Ayo tegakkan daulah, nggak ada. Bahkan nabi yang diberikan oleh Allah kekuasaan dan kerajaan hanya beberapa saja. Kebanyakan tidak dapat. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah kepada tauhid nggak dapat. Karena memang dalam manhaj dakwah para nabi itu daulah bukan tujuan. Tujuan adalah yang utama dari dakwah supaya mereka manusia semua mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Hanya menyembah Allah saja, bukan menyembah batu, bukan kuburan, bukan seseorang, bukan. Nah, ini dakwah yang benar nih. Dakwah yang sesuai dengan dakwah manhaj para nabi itu. Maka dari itu, ya, kalau misalnya kita melihat ada suatu dakwah yang isinya cuma ngajak tentang politik, nah, ini bukan dakwah para nabi. Atau hanya sebatas perbaikan akhlak, akidah, cuekin, nggak sesuai dengan dakwah para nabi. Ya, karena banyak sekali ya di lapangan kita ini yang namanya jamaah dakwah itu banyak banget. Ada jamaah yang suka bawa kompor ya ke masjid-masjid itikaf 7 hari, 10 hari yang diajarin masalah fadilah amal aja. Bahas masalah syirik nggak pernah. Masalah mal tauhid nggak ada. Kita katakan ini jelas tidak sesuai dengan dakwah para nabi. Ada lagi jamaah yang bahasnya masalah daulah. Pokoknya kita harus tegakkan daulah. Bahkan mereka menganggap bahwa tidak ada daulah Islam itu dosa paling besar. Ya. Kita katakan para nabi tidak seperti itu. Dosa paling besar itu syirik. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ada lagi yang dakwahnya hanya isinya mengkafirkan orang aja kerjaannya. Ya, sedikit-sedikit kafir. Kita katakan tidak, para nabi sibuk mendakwahi. Sibuk memberikan hidayah. Bagaimana caranya supaya orang bisa masuk Islam, bukan kita bagaimana caranya mengeluarkan orang dari Islam. Ya. Bagaimana supaya orang dapat hidayah, gitulah yang kita pikirkan. Karena ada orang terkadang kalau sudah bisa memvonis si fulan kafir, udah kayak hebat banget dah. Kalau sudah bisa memvonis, si fulan sesat, udah kayak hebat banget dah. Tidak, dakwah para nabi itu bagaimana caranya supaya manusia dapat hidayah.
supaya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Nah, jadi ini ya, ini yang ditekankan sekali ya, bahwa dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah, cirinya adalah dakwah yang betul-betul memfokuskan masalah tauhid dan membahas masalah syirik, mewanti-wanti manusia jangan sampai berbuat syirik. Ya, karena itu adalah merupakan tujuan hidup kita. Semua manusia diciptakan oleh Allah tujuan untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana dalam ayat yang sudah kita bahas. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka apa? Beribadah kepadaku saja. Makanya cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling tinggi. Bahkan pokoknya. Nah, di sini ya. Jadi dari itulah penting sekali masalah tauhid itu selalu kita bahas. Selalu kita ulangi lagi. Selalu kita ingat lagi. Supaya apa? Benar-benar tauhid itu berakar di hati kita. Supaya apa? Benar-benar tauhid itu menghunjam di dada kita. Sehingga kita punya jiwa-jiwa tauhid yang luar biasa. Kalau jiwa-jiwa tauhid yang sudah luar biasa ini, Masya Allah. Ya, dia benar-benar hatinya luar biasa dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu tegar, kuat sekali. Orang yang bertauhid itu tidak mudah putus asa hidupnya. Orang yang bertauhid itu kesabarannya panjang. Karena yang dia harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid itu kuat tawakalnya. Makanya dia ya bukan orang yang pengecut. Ya, ketika mau menyampaikan kebenaran dia sampaikan dengan bahasa yang lembut, yang ilmiah dan cerdas. Tapi dia tidak takut dengan bulian orang. Terkadang kan orang mau menyampaikan kebenaran mikir-mikir dulu, takut dibully, takut diapain. Kenapa? Karena lemahnya tauhid. Tapi kalau kuat tauhidnya, ya dia akan sampaikan kebenaran walaupun pahit. Bagaimana Rasulullah bersabda, qulil haq walau kana murra. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Apa-apa. Ya, demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.